Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini Bang Tekno mau unboxing smartphone terbaru dari Xiaomi lagi. Kali ini namanya Redmi Note 10 pakai S, karena pakai S itu biasanya lebih enak dari yang biasa. Ini dia boxnya. Ini boxnya dari Xiaomi ya, dan kondisi boxnya kayak gini ya sob, agak melendung gitu, jadi kayak maksain gitu. Saya harap sih kedepannya nggak kayak gini ya, mendingan agak kegedean daripada maksa kayak gini karena ini mengurangi keamanan pada saat pengiriman ya sob. Ini harganya pada saat flash sale kemarin tuh cuma 2.400.000 ya sob, 2.399.000. Ini salah deh, itu mah Redmi Note 10. Ini Redmi Note 10S ini lebih mahal dikit sih. Ini 2.800.000, 2,799. Waktu itu saya beli di Lazada ya. Dan pengirimannya lumayan lama sih, nggak terlalu lama sih, tapi ya termasuknya lama dibandingin yang biasanya. Biasanya mah hari ini ikutan, besoknya udah dikirim. Kalau ini nggak, ini 2 hari kemudian. Nah, boxnya kayak gini sob. Hop, kotor ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di boxnya ini Xiaomi dan ini ada Contact Center Indonesia 2020, The Best Contact Center Indonesia 2020. Oke, ini Xiaomi kami buat Indonesia. Redmi Note 10S. Ya, boxnya standar aja sih ya. Di bagian sini ada spesifikasi yang diunggulin ya. Redmi Note 10S, kameranya 64 megapiksel quad kamera. Ini lebih gede dari Redmi Note 10 biasa. Redmi Note 10 biasa cuma 48 megapiksel. Terus juga ini layarnya AMOLED ya, ini sama, AMOLED-nya sama, 6,43 inch-nya juga sama, dot display juga. Terus juga ini dia pakai Helio G95. Kalau Redmi Note 10 yang biasa itu pakai Snapdragon 678, sementara ini pakai Helio G95. Terus untuk chargingnya sama baterainya sama ya, sama-sama 33 watt, sama-sama goceng baterainya. Kira-kira mendingan beli ini atau mendingan beli Redmi Note 10 yang biasa ya? Ya itu tergantung lagi sih. Banyak yang fanatik sama Snapdragon, dan Snapdragon ini tuh untuk clock speednya lebih tinggi daripada Helio G95 yang dipakai sama Redmi Note 10S ini. Tapi untuk kamera utama ini lebih bagus karena ini udah 64 megapiksel, sementara ini masih 48 megapiksel. Tapi kita unboxing langsung aja yuk. Ya nggak selamanya sih ya MediaTek itu kalah bagus dari Snapdragon ya. Pasti ada masanya lebih baik. Tapi nanti kita cobain aja, kita compare nanti ya. Bukan di video ini, di video yang lainnya. Di sini saya mau unboxing Redmi Note 10S aja. Oke, kita lihat ya isinya kayak gimana. Karena untuk clock speed Redmi Note 10 ini taruh mana ya? Taruh sini. Oke, ini kita singkirin dulu. Redmi Note 10S ini secara clock speed Helio G95 tuh masih kalah cepat dibandingin sama Snapdragon 678 yang dipakai Redmi Note 10 biasa. Oke, di kompartemen berikutnya, oke, di sini kita dapat, komplit nih kayaknya. Pertama ada buku panduan kartu garansi, terus terima kasih milih produk Xiaomi nih, sentuhan personal ya dari Alvinse. Terus di sini kita dapat soft case sob. Soft case-nya nih dia lumayan tebal ya. Soft case yang agak tebal gini tuh bagusnya adalah dia tuh memberikan perlindungan yang lebih baik ya. Tapi ini kayaknya untuk di sininya dia nggak ada lead kamera ya. Jadi kalau dipasangin kemungkinan kameranya nggak terlalu terlindungi. Terus kita dapat kabel charger. Kabel chargernya USB-A ke USB-C ya. Oke, dan panjangnya juga standar. Terus kita dapat charger adapter. Nah, ini charger adapternya. Ini build quality-nya berasa kokoh, dan outputnya di sini kamu bisa lihat ya. Outputnya ini maksimal 33 watt, jadinya bener-bener ya kita nggak perlu beli charger lagi. Kenapa? Karena charger kayak gini tuh biasanya harganya lumayan sob, bisa lebih dari cepet kalau beli. Untuk isi kotaknya begitu aja. Oh ya, ada lagi di sini ada SIM card ejector. SIM card ejector bentuknya kayak gini sob, standar banget. Ya sama sih kayak Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro juga nggak dapat yang namanya earphone. Oke, sekarang kita ke smartphone ya. Ini masih diplastikin sob, dan ini biasanya kalau Xiaomi nggak bisa diselorotin ya, karena dia nempel, jadi kita buka. Terpaksa kita buka. Wih, bodinya cakep. Dia tuh bodinya, ini yang saya punya nih warna biru ya, dan warna birunya itu sama dia tuh dibikin agak ngedove gitu sob. Jadinya tuh walaupun nempel-nempel sidik jari dia nggak kelihatan kotor. Ini kita buka ya, biar cakepnya tuh nggak kealingan sama stiker. Wow, keren banget. Cakep. Cakep banget. Kalau kita bandingin ya sama Redmi Note 10 yang biasa itu, kalau Redmi Note 10 yang biasa ini tuh dia finishingnya glossy ya.
Dia beda banget tuh kalau kamu perhatiin. Yang ini tuh ngedoff finishingnya, jadi dipegangnya tuh berasa lebih nyaman ya, lebih mewah gitu. Walaupun dua-duanya sama-sama dikasih desain yang mirip kaca, tapi kalau yang ini tuh dia dibikin glossy, jadinya kamu bisa lihat tuh ada bercak-bercak sidik jari. Jadi kalau misalnya kamu pengen kelihatan yang lebih clean ya pilih yang ini. Dan kalau dilihat dari gradasinya ya, Redmi Note 10S ini gradasinya tuh di atas muda, di bawah tua. Sementara kalau Redmi Note 10 biasa, di atas tua, di bawah muda. Kebalikannya sob. Kalau di bagian kamera, kalau dilihat sama persis. Dan emang sih kalau misalkan untuk ukuran, ini sama persis banget. Oke, kita cobain ya. Ini pakai softcase-nya Redmi Note 10S. Kita cobain pakai softcase-nya. Tuh, di bagian sini tuh, wah ini benar-benar ngepas banget ya untuk bagian kameranya. Jadi kameranya tuh masih cukup terlindungi karena di sini kalau saya rasain ya, bagian kamera sama permukaan dari softcase tuh masih lebih tinggi bagian softcase-nya. Tipis banget tapi, bahkan nyaris setara sob. Jadi seandainya ya di sini kasih garis dikit ya untuk kulit kameranya, itu pasti lebih aman, lebih nyaman. Dan ini tuh softcase-nya tuh dipegangnya enak ya, dipakainya tuh berasa ngepres, berasa enak, nggak berasa kayak kegedean kendor gitu. Nih, kita cobain pasang di Redmi Note 10. Jadi seandainya kamu mau beli casing ya buat HP ini, kira-kira bisa nggak pakai Redmi Note 10S gitu. Redmi Note 10 pakai Redmi Note 10S atau sebaliknya, sama sob. Lock presisi tuh bagian-bagiannya juga sama semua, ada semua. Karena emang sebenarnya untuk ukuran itu tuh sama persis ya. Ya karena emang sebenarnya kedua smartphone ini tuh ukuran maupun desainnya tuh sama persis ya. Cuman bedanya ya di sentuhan finishingnya aja. Jadi kalau dibilang ya ini penghematan di segi desain ya, walaupun emang pasti yang pakai es itu lebih nikmat. Kayak minum-minuman dingin lebih nikmat kan dari minuman yang adem-adem biasa aja. Oke, sekarang saya mau tunjukin lagi secara fisik detailnya kayak gimana. Bagian kameranya ini agak bumpy tapi nggak terlalu tinggi ya, standar sih ini bumpy-nya. Sementara di sisi atas kamu bisa dapetin ada earda blaster di sini, terus juga grill speaker. Ini dual speaker nih, HP keren. Di sisi bawah ada lubang mic, lubang headset audio, terus grill speaker dan juga udah USB-C. Di sebelah sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang juga jadi sekaligus sama sensor sidik jari. Sementara di sisi kiri ada slot kartu, di mana slot kartunya kita cek ya bareng-bareng. Slot kartunya ini tuh dia tuh udah ini ya, udah triple slot, terus juga dikasih seal karet warna merah seal karetnya. Jadi smartphone ini tuh udah tahan ciprat sob. Ya jadi seharusnya udah aman ya kalau buat kerimis-kerimisan sambil telepon-teleponan. Oke sob, bagian depannya kayak gini sob, cakep banget ya. Ini tuh udah gaya HP mahal, udah pansol dengan dot display yang kecil banget sob. Terus juga layarnya nih cakep banget karena dia udah pakai layar AMOLED. Nah, yang saya suka juga dia tuh udah pakai MIUI 12.5, MIUI yang udah baru banget. Terus juga dia udah berdasarkan Android 11. Jadi harusnya udah stabil ya. Nah, untuk performa sendiri kalau berdasarkan Antutu ya, skor Antutunya tuh 320 ribuan lebih sob, karena dia udah pakai prosesor Helio G95 yang notabene-nya tuh prosesor kencang, prosesor gaming. Oke, sekarang untuk sensor-sensornya juga udah lumayan lengkap ya. Kalau misalkan ngomongin ada yang nanya-nanya, dia udah NFC atau belum? Udah ada sob, nih di sini. Kamu bisa lihat ya, udah ada NFC-nya, jadi bisa baca-baca saldo kartu e-money sendiri. Terus sensor-sensor yang lainnya juga udah cukup komplit. Light sensor ada, terus magnetic sensor buat kompas juga ada, dan gyroscope sensornya juga ada. Di mana gyroscope sensornya dia tuh udah gyro secara hardware ya, bukan software lagi. Nah sekarang kita cobain buat kameranya. Ini kamera depannya sama persis ya, sama Redmi Note 10. Ini kamera depannya cuma 13 megapiksel. Kita lihat ya hasil kamera depannya. Nah, kamera depannya kayak gini sob. Kalau dilihat dari previewnya sih ini tuh jernih ya sob ya. Shutter speednya juga bagus, dan kalau misalnya kita cobain pakai potret ya, hasilnya kayak gimana. Pertama potretnya F-nya tuh kita kecilin dulu, jadi f1.1. Nah kayak gitu hasil kamera potretnya. Terus kalau untuk kamera belakangnya gimana? Oke, kita cobain kamera belakangnya yang 64 megapiksel. Wih, fokusnya cepet sob. Shutter speednya juga cepet, dan hasilnya bisa kamu lihat detail banget kayaknya. Sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Tuh, kayak gitu sob hasilnya sob. Terus kalau misalkan buat kamera makronya, ini masih 2 megapiksel dan dia tuh belum autofocus ya.
Tuh masih belum autofocus, jadi kita mesti deketin, jauhin biar pas yang namanya fokusnya. Kalau nggak pas dia tuh agak susah ya. Nah, kalau udah pas kayak gini, kayak gitu sob, hasilnya sob. Sekali lagi ya, nih. Tuh kayak gitu hasil kamera makronya yang 2 megapiksel. Terus kalau misalkan untuk kamera ultrawide-nya kayak gimana? Oke. Ini untuk kamera normal ya. Kamera normalnya segini. Pada saat ultrawide langsung kelihatan rahasianya dari meja ini yang sebenarnya kelihatannya berantakan, tapi kalau dilihat di layar tuh kelihatan rapi. Ya kira-kira segitu dulu aja ya hands on dan unboxing dari Redmi Note 10s ini, yang menurut saya sih ini harusnya berasa lebih nyaman ya, berasa lebih asik dibandingkan Redmi Note 10 yang nggak pakai S. Karena yang pakai S itu selalu lebih nikmat. Untuk video reviewnya kayak gimana? Apa aja yang mau dibahas? Komentar sob. Dan Martino pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Redmi. Banyak banget ya Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro.